Pembahasan kita pagi ini, tadi semalam saya bikin file sebenarnya, tapi tidak tersave ternyata. Ada hal-hal yang penting yang sudah saya set up, tapi subhanallah tadi cari-cari kok nggak ketemu. Ya, ya tidak apa-apa lah, khairan insyaallah. Tidak apa-apa. Ini cuma tambahan saja. Baik, jadi kita bicara tentang tubuh, ya, tubuh manusia. Sebagaimana saya sampaikan, teman-teman. Jadi yakinilah bahwa kita ini produknya Allah. Kita produknya Allah. Buatan atau ciptaan? Ciptaan. Apa beda buatan sama ciptaan? Buatan itu dulunya ada, kemudian dimodif, itu dibuat. Contoh mobil. Mobil itu kan dulunya nggak ada, tapi sebenarnya besinya sudah ada. Dimodif jadilah mobil. Besinya dari Allah, ciptaannya Allah. Bahkan besi itu bukan diciptakan di bumi. Kalau Anda baca dalam surat Al-Hadid, besi itu diturunkan Allah dari langit dalam proses Big Bang, seperti itulah. Ya. Kalau ciptaan apa? Ciptaan itu sesuatu yang dulunya nggak ada, sekarang ada. Itu ciptaan. Jadi kita nih ciptaannya Allah. Artinya kalau kita ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kembalikan semua itu kepada Allah. Ya, kembalikan, simpel kok. Apa? Mau cerita apa? Misalkan cerita tentang kolesterol gitu kan, penyakit lah segala macam. Yang banyak orang zaman sekarang membahasnya, atau pembahasan mereka lebih banyak membahas penyakit yang hubungan dengan fisik. Padahal, lihat dan dengar baik-baik kata-kata saya. Semua penyakit fisik akan dimulai dari penyakit kolbu. Mau buktinya? Mari kita buktikan. Jadi semua penyakit fisik akan dimulai dengan penyakit kolbu. Penyakit kolbu ada berapa? Ada 2. Apa dia? Syubhat sama syahwat. Ya, syubhat dan syahwat. Sebentar, saya foto dulu. Sebutlah apa? Stroke, darah tinggi, atau mungkin kencing manis deh misalkan. Kira-kira masuk penyakitnya di mana? Syubhat atau syahwat? Sekarang saya tanya, orang yang kena diabetes, kira-kira sering puasa nggak? Enggak kan? Orang yang kena diabetes, kira-kira sering atau lebih membiasakan lapar nggak? Enggak juga. Orang yang diabetes, kira-kira banyak makan gula nggak tiap hari? Banyak. Orang yang kena diabetes, kira-kira tiap hari makan gorengan nggak? Kemungkinan besar. Hah? Yang ketawa-tawa ini biasanya pelakunya. Penyakit apa itu? Masuknya syubhat atau syahwat? Syubhat itu sesuatu berhubungan dengan perasaan. Was-was, cemas, segala macam itu syubhat. Ya. Syahwat apa? Syahwat itu hubungannya dengan nafsu. Ntar saya lihatin. Nah, ini dia. Jadi syahwat hubungannya sama nafsu. Jadi kalau boleh saya katakan, kira-kira orang kena diabetes, penyakitnya kategorinya syubhat atau syahwat? Syahwat. Benar nggak? Kalimat saya tadi yang pertama, bahwa penyakit fisik dimulai dari penyakit kolbu. Jadi kalau Anda ada, maaf mungkin di sini ada yang sakit, ya apapun bentuknya sebenarnya. Ketika muncul penyakit fisik, maka mari kita kembalikan kepada konsepnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi bilang apa? Ala wa innal fil jasad iza mudghah. Ala wa inna fil jasad mudghah, kata Nabi. Iza salahat salaha jasadu kulluhu wa iza fasadat fasada jasadu kulluhu. Ala wa hiya qalb. Ketahuilah dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Jadi daging itu namanya kolbu. Gitu konsepnya. Ya, nanti hubungan apa dengan, kan judul hari ini kan, tubuhmu bukan tong sampah ya. Kok kayaknya serem banget ya. Tapi memang faktanya begitu. Manusia zaman sekarang menjadikan tubuhnya cuman jadi tempat tong sampah doang. Ya, tong sampah apa? Ada hubungan dengan apa yang saya sampaikan tadi. Baik. Jadi kata Nabi apa? Kata kuncinya adalah kolbunya dulu dibenerin.
Kolbunya dulu dibenerin. Penyakit kolbu tadi ada dua. Jadi kalau mungkin berhubungan dengan sifat atau sikap, maka kita akan bicara ada orang-orang yang punya sifat pendusta, ya, atau orang yang su'zon, buruk sangka, munafik, sombong, takut, nipu, mencela, sakit hati, menghina, pemaki, curang, rakus, bergunjing, egois, pelit, riak, khawatir, syirik, kesedihan, merusak hobinya, merusak, dendam, iri, dengki, kufur nikmat, jengkel, tidak puas sama putus asa. Itu penyakit kolbu. Dan semua penyakit kolbu, ya, judulnya kan tong sampah nih. Penyakit fisik seseorang penyebabnya adalah kolbu. Jadi kalau kita boleh tanya atau mungkin kita kembalikan pada diri kita, masalah penyakit kita zaman sekarang ini adalah kita nyiapin satu tong sampahnya kita dalam tubuh kita, tanda kutip, yang isinya semua penyakit kolbu. Manifestasinya apa? Manifestasinya adalah emosi negatif. Emosi negatif. Apakah ada petunjuk Nabi tentang itu? Ada, banyak. Nabi bilang apa? La taghdab walakal jannah. Jangan marah. Kata Nabi kan gitu. Kalau kau tahan marahmu, kau masuk surga. Itu masuk penyakit kolbu nggak? Masuk. Dia katakan tadi, Islam, Bapak sekalian, udah mengatur semua sebenarnya. Tinggal kita pelajarin aja. Dan bagaimana kita bahasa itu mengutilisasinya. Mengutilisasi apa yang ada dalam agama ini disampaikan Allah ataupun disampaikan Nabi SAW untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita. Itu aja sebenarnya. Ya, jadi ibaratnya gini. Nanti kita bahas bagaimana solusi pertama, kan judulnya tong sampah. Tong sampah itu, ya. Tadi malam sudah saya siapin gambar tong sampahnya, nggak keluar juga. La ilaha illallah. Sampai jam 11 gue ngerjain semalam, nggak kesef. Nggak apa-apa lah. Tong sampah, lihat, Anda bayangkan tong sampah, udah gitu aja lah, nggak usah pakai slide. Tong sampah itu bau nggak? Bau, ya. Orang yang dekat tong sampah pasti tutup hidung, kan gitu. Sama juga dengan orang yang punya atau nyimpan tong sampah dalam dirinya, sehingga apa? Orang dekat dia itu tutup mulut, tutup muka. Dalam artian orang nggak mau dekat-dekat sama orang kayak begitu. Isinya apa? Isinya gunjing, emosi, marah, ngeluh. Itu aja urusan tiap hari. Jadi dia udah nyiapin tong sampah. Tergantung dia beli tong sampah di mana. Atau tong sampah ukuran berapa. Kalau tong sampah ukuran kecil, mungkin yang keluar, aduh capek banget sih hari ini. Itu tong sampah ukuran kecil. Tong sampah ukuran sedang, aduh capek banget hari ini. Udah gitu makan gak enak lagi, udah gitu panas lagi, tambah lagi kan. Betul? Tong sampah yang agak gedean, panjang ceritanya. Panjangnya gimana? Mulai dari bangun sampai tidur isinya ngeluh. Itu tong sampah. Penyakit nggak? Penyakit. Dan disinilah Allah Subhanahu Wa Taala memberi. Allah apa? I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Kama tali ghaisina jabal kufaru nabatu summa yahiju fataru muswara summa yakulu tama. Intinya apa? Intinya dunia ini main-main aja. Anda mau tahu, kita mau tahu masalah kolbu kita itu masih banyak atau enggak? Salah satunya indikator kalau buat saya mencoba mikir, kita masih sibuk nggak hari ini pakai jilbab warna apa ya? Cocok nggak dengan baju saya? Ada hubungan nggak? Menurut Anda? Menurut saya ada. Kecenderungan kita untuk menghiasi diri kita dengan dunia. Pakai aja lah. Apa yang Anda pakai, selesai. Itu sebabnya Anda baca kisahnya Rasulullah ketika suatu hari Umar datang ke rumah Nabi. Itu ceritanya gara-gara Hafsah ngeluh. Ya, dan Umar itu meminta maaf sama Nabi. Ceritanya begitu. Lalu masuk ke rumah Nabi. Lihat sama Umar, Nabi ngapain? Nabi lagi tidur di atas apa? Di atas pelepah kurma. Akhirnya apa? Akhirnya di situ sebutkan di situ badannya Nabi itu tercap gitu kan dengan pelepah-pelepah kurma tadi. Ceritanya Umar mau menceritakan tentang Hafsah minta maaf segala macam, melihat Nabi kayak begitu lupa semua, dan apa yang terjadi? Umar pun nangis lihat Nabi. Lihat Umar datang, apa yang terjadi?
Rasulullah bangkit, ya. Lalu beliau tanya, ya Umar, kenapa engkau menangis? Lalu dia bilang, ya Rasulullah, Anda ini pemimpin umat gitu kan, pemimpin manusia di dunia. Anda bisa minta dan bahkan jauh lebih hebat daripada Kisra, daripada Persia, daripada Roma. Tapi apa yang Nabi katakan? Nabi bilang apa? Nabi bilang, apa urusanku dengan dunia? Tidakkah cukup, wahai Ibnul Khattab, kata Nabi, sehingga orang-orang kafir sana diberikan Allah dunia dan kita sudah dijanjikan Allah dengan akhirat. Kan begitu kisahnya. Itu yang saya katakan tadi di awal tadi, ingat kata-kata siapa? Kecondongan. Kecondongan dengan sesuatu, amwal wal aulad, harta dunia dan anak-anak. Kan gitu ceritanya. Masuk kita ke perangkapnya syaitan sebenarnya.